Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan gas. Bab 1521. Sekali di dunia, keindahan yang menyedihkan. Nada bicara Jifei tiba-tiba berubah keras dan penuh amarah, tetapi Tamamono Mae tidak marah. Malah, ia meletakkan tangannya di belakang punggung sambil tersenyum lebar. Jifei, sebenarnya kau tidak rugi apa-apa dalam masalah ini. Jifei tidak mengatakan apa-apa, membunuh Long Chentian. Bahkan tanpa permintaanku, kau harus melakukannya. Lagi pula, kau adalah pemimpin Aula Naga, dan kau harus membunuh pengkhianat ini. Mengambil jiwa naga juga merupakan misimu. Kau bisa menyelesaikannya sekarang. Yang juga merupakan hal yang baik, menikahi Huo Lei, bukankah itu lebih baik? Pria mana yang tidak ingin dikelilingi wanita cantik? Tamamono Mae tampaknya memiliki sikap untuk mengalahkan Jifei. Namun Tamamono Mae, kau salah. Ini mungkin menggoda bagi orang lain. Tapi bagiku, Jifei, sama sekali tidak menggoda. Bahkan jika aku harus bertarung denganmu sampai mati hari ini, aku akan mengambil jiwa naga itu. Jifei, apa kau tidak takut aku akan menghancurkan jiwa naga itu? Tanya Tamamono Mae mengancam. Kau bisa menghancurkan jiwa naga itu. Tapi aku yakin kau juga akan kehilangan ekor terakhirmu. Dan kau mungkin akan terluka. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah. Ini masalah penghinaan bagi kedua belah pihak. Pikirkan saja. Jifei, kau terlalu pintar. Tamamono Mae mengatakannya dengan marah lagi. Awalnya ia mengira telah mengalahkan Jifei, tetapi pada akhirnya ia gagal. Sebaliknya, Jifei melihat ke dalam dirinya dengan sangat jelas. Jifei tidak menanggapi, tetapi hanya menatap Tamamono Mae, menunggunya membuat keputusan. Tamamono Mae tiba-tiba mengangkat tangannya. Li Ruoxi dan Su Piaomiao mengira dia akan menyerang, jadi kedua wanita itu bergegas maju dengan ketakutan di mata mereka. Tamamono Mae melambaikan tangannya ke arah pintu masuk gua, dan pemandangan di depan mereka bertiga pun berubah. Yang muncul di depan mata mereka adalah seekor bayi naga merah, terperangkap dalam labirin berkabut. Bayi naga itu seperti anak kecil yang tersesat, melihat ke sana kemari, tetapi tanpa arah. Li Ruoxi dan Su Piaomiao tidak tahu tentang jiwa naga ketika mereka pertama kali melihatnya, tetapi Jifei tidak mengetahuinya. Jifei, lihat, jiwa naga itu sekarang ada di dalam Gunung Futu ini. Jika kau tidak menyetujui permintaanku, maka jiwa naga ini akan benar-benar menyatu dengan gunung ini. Tamamono Mae, jika kau berani membiarkan jiwa naga menyatu dengan Gunung Futo, aku akan meledakkan Gunung Futo. Suara Jifei dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tamamono Mae tertegun sejenak, lalu tertawa manis. Lalu wajahnya yang licik dipenuhi berbagai pesona. Ia melambaikan tangannya lagi, dan semua pemandangan menghilang. Ia menatap Jifei. Kau pikir kau benar-benar bisa meledakkan Gunung Futo sendirian? Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Aku, Jifei, bisa melakukan apa yang kukatakan. Nada bicara Jifei sangat yakin, tanpa keraguan sedikitpun. Tamamono Mae tersenyum. Sekalipun kau bisa melakukannya, kau tidak akan berakhir dengan baik, dan aku tidak akan melihatmu meledak. Kalian berdua tidak ada gunanya terjebak dalam kebuntuan ini. Su Piaomiao tiba-tiba menyela. Jifei dan Tamamono Mae sama-sama tahu betul bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit dan tidak ada solusi yang baik untuk masalah ini. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menyerah. Jifei tidak ingin dimanfaatkan, dan dia tidak bisa diancam oleh Tamamono Mae. Jifei, tahukah kau kenapa aku begitu ingin memintamu membunuh Long Chentian? Tamamono Mae tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan nada berbeda.
Aku tidak keberatan. Jifei ingin mengambil inisiatif dan sengaja tidak mengikuti arahan Tamamonomae. Karena wanita yang menyebabkan Long Chentian jatuh saat itu adalah Xiao Hongchen, pemimpin gerbang merah. Tamamonomae tiba-tiba mengatakan ini dengan nada serius, terlepas dari nada bicara Jifei. Jifei tercengang. Hanya ada satu perbedaan kata antara Xiao Hongchen dan Xiao Hongyan. Apa yang terjadi? Kakak Long itu anak Long Chentian dan Xiao Hongchen. Apa kau percaya sekarang? Mendesis, Jifei menarik napas. Dia benar-benar tidak menduga hal ini. Namun, jika memikirkan King Chang yang memuji saudara Long sebagai seorang jenius, jika anak Long Chentian dan Xiao Hongchen adalah seorang anak, itu pasti keturunan seorang jenius papan atas. Dan sangat mungkin dia seorang jenius. Lagi pula, mereka yang bisa menjadi pemimpin Long Hall dan pemimpin Hongmen semuanya jenius. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada orang Hongmen." Tamamonomae tampak sangat percaya diri dan tenang. Jifei berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Hongyan. Xiao Hongyan dan Zhao Mengchen sedang mengobrol. Jifei baru saja menelepon Zhao Mengchen dan ia berada tepat di sebelahnya. Ia tidak menyangka Jifei akan tiba-tiba meneleponnya lagi. Ia melirik Zhao Mengchen, yang tersenyum dan mengangguk. Xiao Hongyan menekan tombol jawab. "Aku Jifei." Jifei tidak tahu bagaimana memanggil Xiao Hongyan. Jadi dia hanya menyebutkan namanya. "Apa, kamu bahkan tidak mau memanggilku ibu?" goda Xiao Hongyan sambil tersenyum. "Saya ingin bertanya, apakah pemimpin gerbang merah sebelumnya bernama Xiao Hongchen?" Jifei langsung ke intinya. "Beraninya kau, Jifei, beraninya kau memanggil pemimpin sekte dengan namanya?" Nada bicara Xiao Hongyan langsung dipenuhi niat membunuh dan amarah. Bahkan Zhao Mengchen pun tercengang. Ia tidak menyangka akan terjadi perubahan sebesar itu. Jifei sudah tahu bahwa Xiao Hongchen ini adalah pemimpin sekte sebelumnya. Tamamonomae baru saja memberitahuku bahwa saudara Long adalah anak Long Chentian dan Xiao Hongchen. "Apa, mustahil?" Xiao Hongyan, yang sedang duduk di sofa di seberang, tiba-tiba berdiri, melepaskan hasrat membunuh dan amarah yang tak berkesudahan dari seluruh tubuhnya. Kali ini ia benar-benar marah. Ketika Long Chentian membelot, tak seorang pun di seluruh kerajaan Long yang mampu membunuhnya. Akhirnya, Xiao Hongchen mengajukan diri untuk mengejarnya ke luar negeri dan ingin mati bersama Long Chentian. Tetapi ia gagal dan akhirnya meninggal. Sekte Hongmen mengangkat Xiao Hongyan yang masih muda sebagai pemimpin sekte tersebut. Di kalangan warga Hongmen, Xiao Hongchen adalah simbol kepahlawanan. Lagi pula, ia telah memberantas kejahatan bagi negara dan gugur secara heroik. Jifei yang memanggil namanya membuatnya marah. Bahkan, ia mengatakan bahwa Xiao Hongchen dan Long Chentian memiliki anak, yang semakin mencoreng nama baik Xiao Hongchen, sehingga ia pun marah besar. Jifei tidak menyangka Xiao Hongyan akan bereaksi sebegitu berlebihan. Ia menatap Tamamonomae dengan tatapan penuh tanya. Ingin ia menjelaskan. Yang palsu tidak bisa menjadi nyata, yang nyata tidak bisa menjadi palsu. Tidak bisakah kalian mencari tahu sendiri apakah masalah ini benar atau tidak? Kata Tamamonomae dengan nada yang sangat tenang. Apakah ini berita yang Tamamonomae sampaikan padamu? Xiao Hongyan bertanya dengan nada kaku dan dingin. Ya, dia memintaku membunuh Long Chentian karena Xiao Hongchen bersama Long Chentian. Dia memanfaatkanmu. Kau tak percaya ini. Ini juga fitnah terhadap Master Sekte Xiao Hongchen. Dan dia mencoba menggoyahkan status Hongmen kita, kata Xiao Hongyan dengan marah. Begitu kau memasuki dunia manusia, kau akan mengalami nasib menyedihkan. Tamamonomae tampak sangat emosional.
Kau bisa memikirkan masalah ini sendiri. Bagaimanapun, kebenaran pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Bab 1522 Ji Fei setuju. Ji Fei dan Xiao Hongyan di ujung telepon terdiam. Terutama kalimat, begitu engkau memasuki dunia manusia, engkau akan mengalami kehidupan yang menyedihkan, adalah ayat yang diucapkan seseorang kepadanya saat ia masih muda. Saat itu, ia masih murid kecil Xiao Hongchen dan dibawa ke sisinya. Xiao Hongchen baru berusia 20-an saat itu, dan orang-orang mengira mereka adalah ibu dan anak. Xiao Hongyan ingat betul bahwa Xiao Hongchen sangat muak dengan kalimat ini saat itu, dan bahkan bertarung sengit dengan pihak lain untuk ini. Meskipun tidak menang, ia tetap merasa lega. Namun, hanya dia dan Xiao Hongchen yang mengetahui kalimat ini, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau apa yang Tamamonomai katakan itu benar, bukankah itu kenyataan? Jika Xiao Hongchen benar-benar bertemu dengan Long Chentian dan melahirkan saudara Long, maka dia pasti sudah memasuki dunia fana. Dan bukankah penantian dan cintaku pada Ji Guanghui selama ini hanya kebodohan? Bukankah itu hanya karena kecantikannya yang menyedihkan? Tamamonomai, kau adalah iblis dan kau tahu banyak hal. Jadi kau membodohi Ji Fei, bahkan menyesatkan Ji Fei. Xiao Hongyan masih tidak mau mempercayai fakta ini. Xiao Hongyan, percaya atau tidak, begitulah adanya. Aku bisa memberitahumu satu hal. Ada apa? Xiao Hongchen punya tanda matahari di tubuhnya, tahukah kamu? Ketika Xiao Hongyan mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Karena kejadian ini benar-benar terjadi, tepatnya di ketiak kanan Xiao Hongchen. Karena mereka berdua tampak seperti guru dan murid, sekaligus ibu dan anak, Xiao Hongyan pun tahu. Aku tidak menyangka kalau Tamamonomai, orang luar, juga tahu tentang itu. Xiao Hongyan tentu saja tahu bahwa Xiao Hongchen tidak akan melepas pakaiannya agar Tamamonomai melihatnya. Mendengar ini, Ji Fei pun tercengang. Zhao Wenqian yang diperankan oleh Sun Sengshu memiliki tanda ini di tubuhnya. Saat itu, Pendeta Tao yang gila itu berkata bahwa tanda ini menandakan bahwa ia adalah putra pilihan surga. Kok Xiao Hongchen juga punya itu di tubuhnya? Mungkinkah dia yang terpilih? Tamamonomai, bagaimana kau tahu? Xiao Hongyan terus bertanya dengan tenang. Karena aku melihat dia dan Long Chentian berhubungan seks bersama, bagaimana lagi aku tahu? Saat Tamamonomai mengatakan ini, dia tampak sangat marah, dan bahkan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, seolah-olah barang paling berharganya telah dicuri. Ji Fei berdiri di sampingnya dan dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasa bahwa Tamamonomai tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Ketika Xiao Hongyan di seberang mendengar kata-kata ini, ia tampak tercengang. Di matanya, Xiao Hongchen, yang bagaikan orang suci, apakah ia benar-benar bersama Long Chentian? Jika itu yang terjadi, ketiga pandangannya akan hancur. Karena itu, Xiao Hongyan juga terdiam. Tamamonomai, aku berjanji padamu bahwa aku akan membunuh Long Chentian. Ji Fei menatap Tamamonomai, memecah keheningan. Ji Fei, teriak Xiao Hongyan dari ujung telepon. Semuanya perlu dibuktikan, apapun yang terjadi, dari sudut pandang Long Chentian, dia harus mati. Nada bicara Ji Fei menjadi sangat tegas. Xiao Hongyan terdiam setelah mendengar ini. Ia tahu bahwa ini adalah misi Ji Fei, dan juga apa yang perlu dilakukan Ji Fei sebagai ketua Dragon Hall. Akhirnya, dia menutup telepon. Namun, hatinya bergejolak. Mungkinkah Xiao Hongchen benar-benar mengkhianati Hongmen seperti itu? Jika memang begitu, tentu akan sangat memalukan.
Pemimpin Longtang mengkhianati Longtang, dan pemimpin Hongmen mengkhianati Hongmen. Hal-hal aneh terjadi di dua kekuatan utama Longguo. Ini sungguh konyol dan bahkan menyedihkan. Ji Fei tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Hongyan, tetapi menatap Tamamono Mae. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tamamono Mae menggelengkan kepalanya. Tidak, selama kau bisa membunuh Long Chentian, aku akan menyelamatkan Huo Lei dan mengembalikan jiwa naga itu. Ji Fei tidak berkata apa-apa, melainkan berbalik dan melirik Huo Lei yang tak sadarkan diri, lalu menatap Tamamono Mae. Aku setuju dengan kedua hal ini, tapi kau harus berjanji satu hal padaku. Apa itu? Kamu tidak diizinkan untuk terlibat dalam apapun yang terjadi di antara para ninja yang. Kawashima Seisuke sudah mati. Arwahnya hanya membunuh beberapa orang lagi. Bukan apa-apa. Aku bisa menjamin itu. Soal Hiroshima, kau bisa menghadapinya sesukamu. Aku tidak akan mengganggu keinginan wanitamu untuk menjadi pemimpin ninja. Tamamono Mae sangat lugas dan menjelaskan segala sesuatunya dengan sangat jelas. Saya harap kamu menepati janjimu. Kalau tidak, Ji Fei tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi hanya melihat sekeliling Gunung Futu, dan implikasinya sangat jelas. Tamamono Mae tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membawa Su Piao Miao dan Li Ruoxi langsung turun gunung. Tamamono Mae menatap punggung ketiga orang itu saat mereka berjalan pergi dan mendesah. Long Chentian, aku tidak membunuhmu saat itu karena aku masih punya perasaan padamu. Kali ini, aku akan membiarkan Ji Fei melakukannya untukku. Aku akan membiarkan kalian, orang-orang Long, saling membunuh. Di akhir kata-katanya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Suamiku, kamu masih saja dimanfaatkan olehnya. Li Ruoxi menatap Ji Fei dan berkata, Ji Fei menggelengkan kepalanya, ini bukan tentang eksploitasi. Mengapa? Su Piao Miao bertanya kali ini. Sebagai kepala balai naga, saya harus menangani masalah Long Chentian. Lagi pula, jiwa naga saat ini dikendalikan oleh Tamamono Mae di Gunung Futo, dan kita tidak bisa begitu saja mengambilnya secara paksa. Jika rusak, jiwa naga akan hancur total. Apakah kau ingin menggunakan Gunung Futu untuk menumbuhkan jiwa naga yang pertumbuhannya telah tertunda selama puluhan tahun oleh Ling Mo Feng? Su Piao Miao menatap Ji Fei untuk memastikan. Ji Fei mengangguk. Itu saja, jadi kau bilang pada Tamamono Mae untuk tidak terlibat dalam urusan ninja karena kau tahu pertumbuhan jiwa naga akan mengisi Gunung Fuji dengan kekuatan dan membuat ninja negeri yang lebih kuat, kan? Li Ruoxi menatap Ji Fei dan meminta konfirmasi. Ji Fei jelas sedikit terkejut dengan pengertian Li Ruoxi. Ia tersenyum dan mengangkat tangannya untuk membantu Li Ruoxi merapikan rambutnya. Benar, jika Kawashima Keiko, Oda Miki, dan Anzai Reika bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat, itu akan sangat membantu kita. Dan yang terpenting, Tamamono Mae juga membantu kita memulihkan jiwa naga kita. Kedua wanita itu mengangguk, mata mereka penuh emosi. Ini adalah tata letak perhitungan dan perhitungan tandingan. Tamamono Mae menggunakan Ji Fei, tapi bukankah Ji Fei juga menggunakan Tamamono Mae? Ji Fei bergegas kembali ke rumah Kawashima Seisuke bersama kedua wanita itu. Saat ini, rumah Kawashima Seisuke telah menjadi api penyucian. Kawashima Seisuke bagaikan hantu jahat, yang terus-menerus melahap orang mati. Mula-mula ia memakan manusia yang masih hidup. Namun manusia yang masih hidup itu sudah lari terbirit-birit dan yang masih mati menjadi incarannya. Ketika Ji Fei dan dua orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tercengang dan bahkan tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, Kawashima Seisuke sedang menatap kosong ke arah Ji Fei dan dua orang lainnya. Bersambung.